sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, patutlah kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya sekarang sudah tanggal 2 ya. Semalam tanggal 1, sekarang setelah maghrib tadi sudah tanggal apa? Tanggal 2. Mungkin dari para jamaah semalam banyak yang gak hadir. Mumpung ini juga bulan Maulid, kami sampaikan bahwasanya semalam itu ada satu hikayah, satu cerita bagaimana seseorang di situ dicium apa ini kening ya, dicium keningnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa amalannya tidak terlalu berat, tinggal bagaimana kita bisa istiqomah untuk bisa berjumpa, untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yaqadatan au fil manam, baik bertemu dalam tampak secara nyata ataupun kita bertemu di dalam mimpi. Amalannya selepas sholat 5 waktu kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Menawi kurang jelas panjenengan cari di surah At-Taubah ayat 128 dan 129, kemudian ditambahin sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Mugi-mugi mawon kula kali panjenengan sakit ngamalaki kanthi istiqomah. Terutama ini masih awal bulan Maulid, dan kita berusaha untuk memperbanyak mengingat, untuk memperbanyak menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalah at-tasi'ah wal 20, perkataan yang ke-29. Qala Asyibli berkata, ini masih berhubungan dengan Imam Asyibli yang berkata, idza aradta an tasta'nisa billah, idza aradta, ketika engkau menghendaki an tasta'nisa, itu merasa senang, billah, dengan Allah. Kalau kita menghendaki bersenang-senang dengan Allah, hati kita tenang bersama dengan Allah, dan kita tidak lari dari Allah, fastauhish min nafsik, maka putuslah dari nafsumu, atau kendalikan nafsumu, jangan kau turuti nafsumu, putuslah kesenangan-kesenangan nafsumu. Jadi kalau ingin kita bersenang-senang dengan Allah, dekat dengan Allah, maka jangan menuruti hawa nafsu. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Su'ila Syibli ba'da mautihi an hadihi fil manam. Asyibli ditanya setelah meninggal itu di dalam mimpi,
Beliau ditanya gitu. Kemudian beliau ketika ditanya menjawab. Qala Allahu li, Allah itu berfirman kepadaku, kata di dalam mimpi, kata Imam Abu Bakar Asy-Syibli, ya Abu Bakar, ini firman Allah, atadri bima ghafartu bika, apa kamu mengerti dengan apa aku mengampuni dosa-dosamu? Wahai Abu Bakar Asy-Syibli, apakah engkau mengerti dengan apa aku mengampuni dosa-dosamu? Imam Syibli berkata, bisolihi amali, dengan solehnya amalku, dengan amalan-amalan saya yang baik, yang soleh. Kemudian qala, Allah berfirman, la, tidak, aku ampuni dosa-dosamu bukan karena dengan amal solehmu. Kemudian qultu, saya berkata lagi, Imam Asy-Syibli berkata lagi, bi ikhlasi ubudati, bi ikhlasi ubudiyati, mungkin dengan ikhlasnya ibadah saya Gusti. Qala la, bukan. Kemudian qultu, saya kembali berkata, bi haji wa shaumi wa sholati, mungkin dengan haji, saya telah haji, saya puasa terus, saya sholat terus. Qala, Allah berfirman, la, tidak, bukan karena itu dosamu aku ampuni. Bi hijrati lis-sholihin wa li talibil ilm, mungkin karena dengan hijrah saya, sering saya pergi ke majelis ilmu, sering saya berkunjung ke orang-orang soleh. Qala, Allah berfirman, la, bukan. Ilahi sabima, ngoten dengan apa dosa-dosa saya ini diampuni panjenengan Gusti? Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, atadkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, tidakkah kau ingat ketika engkau berjalan di lorong-lorong Baghdad, fawajadta hirratan shaghira qad at'afaha al-barak wa hiya tatazawwa min shiddati, kemudian engkau menemukan kucing kecil yang dalam keadaan kedinginan, wa hiya tatazawwa min shiddati, kemudian kucing itu gemetar saking nopo, saking dinginnya. Fa akhadtaha rahmatan laha, kemudian kau ambil kucing itu karena engkau belas kasihan kepada kucing. Wa adkhaltaha fi farrin, lalu kau masukkan di perapian. Farin itu perapian atau tempat-tempat yang hangat, kau hangatkan kucing itu supaya tidak dingin lagi. Wa kana 'alaika wiqayatan laha, kemudian engkau jaga kucing itu ya. Fakultu, kemudian ketika ditanya oleh Allah seperti itu, qala, Imam Asy-Syibli berkata, na'am, nggih, kula inget iling Gusti. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bi rahmatika litilkal hirrah, dengan rahmatmu, dengan belas kasihanmu kepada kucing ini, rahimtuka, maka kemudian aku belas kasihan kepada engkau. Jadi dengan apa ini? Diampuni dosa-dosanya, dibelasi karena Gusti Allah, bukan dengan semua tadi yang disebut itu, tapi karena dengan apa? Dengan hanya belas kasihan kepada seekor kucing. Tapi jenengan ojo banding-bandingke. Ojo apa? Ojo banding-bandingke. Maksudnya apa? Oh, lek ngoten aku tak usah salat. Lek ngono aku tak usah haji. Lek ngono aku tak usah ikhlas lek amal, tak usah ibadah. Aku tak apa angon kucing ae sing ati. Bukan seperti itu, bukan seperti ini. Gak usah dibandingkan dengan seperti itu. Yang penting artinya rahmat Allah itu bisa turun, bisa terjadi kapan saja. Bukan dengan artinya Allah nggak meremehkan, kita jangan meremehkan hal-hal yang seperti ini. Artinya kita belas kasihan ini hanya kepada seekor apa? Seekor kucing, apalagi kita belas kasihan kepada sesama makhluk, sesama manusia. Sehingga juga kucing itu memang apa ya suatu hewan yang memang disenangi juga oleh para sahabat ya. Bahkan ada seorang perempuan juga masuk ke neraka disebabkan membunuh kucing. Jadi dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin, orang perempuan masuk ke neraka disebabkan karena apa? Karena kucing kelapa. Rahmat Allah itu turun kapan saja. Artinya
Artinya kita satu, walaupun kita sudah ibadah, ya kita nggak boleh mengandalkan ibadah kita, ya kita biasa-biasa saja, ya. Kemudian Imam Ghazali itu diwelasi karo Gusti Allah bukan karena marang kita wadah ngoten ya. Kan kita sudah ngerti, terutama kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Ghazali. Itu Allah ngerahmati itu bukan karena itu semua, bukan karena ibadahnya sih. Tapi Imam Ghazali karena ketika ngarang kitab kemudian di bekas apa penanya itu kan dulu pakai mangsi ya, pakai apa, pakai mangsi, kemudian di situ ada bekasnya, kemudian di pokoknya dimakan, diminum sama zakat sama lalat itu mencrok ke apa, ke penanya Imam Ghazali, dibiarkan sama Imam Ghazali karena belas kasihan. Allah kemudian bermimpi, kemudian Allah menyatakan bahwasanya dengan sebab itulah aku memberikan rahmat kepada engkau. Sekali lagi ojo dibanding kemudian panjenengan boleh laler singake ya, laler singake, kemudian boleh dikei panganan wong karo manusiai aku iso dirahmati banget. Imam Ghazali iso dirahmati apa malih tak beri panganan sing wake sing senengi lah. Bukan seperti itu ya. Artinya rahmat Allah di situ bukan hanya hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang sepele pun dengan adanya kasih sayang kita kepada makhluk, kepada ciptaan Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu salatun, maqalah yang ke-30. Qala law dzuktum salawatal wasl. Kalau engkau merasakan manisnya waslah. Waslah itu wusul. Waslah itu bertemu. Waslah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau itu sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya ibadah dengan Allah, nikmatnya sambung wusul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'araftum mararatal qati'ah, maka engkau akan mengerti pahitnya putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahitnya jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa jenenge ketika kita sudah bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita pisah